Halo sahabatku, di mana saja Anda berada. Salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih bersama Anda lagi di acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Ya, beberapa hari yang lalu dengan mengikuti kalender gerejawi, kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dari atas Bukit Zaitun, Israel, Yesus terangkat ke surga. Dan tinggal seminggu lagi kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau yang lazim disebut Hari Pentakosta. Namun, di hari-hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk mengenang sejenak suatu peristiwa yang sangat menggugah hati orang-orang beriman. Peristiwa ini terjadi di tepi Danau Tiberias di Galilea setelah kebangkitan Yesus. Ini adalah suatu pelayanan kasih yang dilakukan Yesus bagi sekelompok murid-Nya. Nah, untuk itu, marilah kita mengikuti perenungan bersama Pendeta Freddy Makitan melalui refleksinya yang berjudul Sebentuk Pelayanan Kasih Yesus Kristus. Selamat menikmati. Saudaraku dan sahabat-sahabatku, masih dalam suasana perayaan kebangkitan Yesus Kristus dan kenaikannya ke surga. Dan sebelum hari raya Pentakosta, aku membaca lagi sebuah kisah yang sangat menarik yang ditulis oleh Yohanes, salah satu murid Yesus yang dapat dibaca dalam kitab Injil Yohanes, pasal 21 ayat 1-23. Dan sahabat, inilah kisahnya yang aku renungkan. Simon Petrus, si nelayan berpengalaman, Thomas, Nathanael yang juga disebut Bartolomeus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus, serta dua murid lain. Mereka menepi dalam kesunyian dini hari di pantai Danau Tiberias. Mereka kembali ke darat sambil menggenggam kegagalan upaya menangkap ikan sepanjang malam. Mereka masih kesal dan kecewa karena harus menerima nasib kurang beruntung buat hari itu. Mereka terpaksa pulang dengan tangan hampa, dengan pikiran kosong, tanpa ide apapun buat hidup di hari yang nahas itu. Setelah kebangkitan Yesus dan beberapa kali penampakan Yesus kepada murid-muridnya, para nelayan Galilea ini kembali ke habitatnya. Mereka kembali ke Galilea di utara Israel, daerah asal mereka. Namun di benak mereka masih belum jelas apa yang seharusnya mereka lakukan demi masa depan mereka. Karena terasa seperti berada di persimpangan jalan kehidupan ini. Optimisme dan pesimisme hidup secara manusiawi boleh jadi masih menyatu dalam pikiran dan perasaan mereka. Padahal sudah beberapa kali dengan penuh sukacita mereka berjumpa dengan Sang Guru dan Tuhan, yakni Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan kepada mereka Yesus telah menganugerahkan damai sejahtera, serta mengutus mereka untuk melayani dengan perlengkapan Roh Kudus. Ketika hampir tiba di bibir pantai Danau Tiberias itu, di pagi buta itu, samar-samar terlihat seseorang yang tampaknya sedang menunggu mereka di darat. Lalu, setelah mereka turun dari perahu dan mendekat lagi, orang itu menyambut mereka dan bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mungkin saja pertanyaan ini tidak terlalu enak didengar. Namun setelah mereka jujur menjawab tidak,
orang ini langsung menyarankan mereka menebarkan lagi jala mereka di sebelah kanan perahu. Oh, ini lebih aneh lagi buat para nelayan profesional ini. Tapi mereka coba saja menurutinya, ketimbang terus-menerus menyimpan kekecewaan tanpa harapan dan perubahan apapun. Tapi setelah mereka mengikutinya, meski dalam ketidakpastian, ternyata mereka berhasil menangkap ikan-ikan besar sebanyak 153 ekor. Wow, really amazing. Mengagumkan. Maka Yohanes, yang kadang menyebut dirinya murid yang dikasihi dan seringkali lebih peka dalam hal apapun, langsung mengenali bahwa orang yang menyuruh mereka menebar jala di sebelah kanan perahu itu adalah Yesus sendiri. Maka dalam sekejap saja semua murid ini dapat mengenal Yesus, Tuhan yang mencintai dan dicintai mereka. Tapi anehnya lagi, di darat di tepi danau itu, mereka melihat api arang yang masih berasap, yang di atasnya ada roti dan ikan. Lalu Yesus meminta mereka memberikan beberapa ekor ikan yang barusan mereka tangkap. Dan setelah semuanya siap, Yesus melayani mereka dengan menyajikan roti dan ikan bakar itu. Lalu mengajak mereka, katanya, "Marilah dan sarapanlah." Betapa bahagianya ketujuh murid ini. Harapan baru pun muncul bersama cahaya sang surya yang mulai meninggi untuk menyinari bumi Galilea. Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan dalam tubuh kemuliaannya begitu ramah, peduli, dan penuh kasih melayani murid-muridnya. Di tepi pantai itu, dia menghidangkan sarapan pagi yang enak dan bergizi buat anak-anaknya, yaitu murid-muridnya sendiri, meskipun kebetulan tidak lengkap 11 orang. Apalagi sambil memandang air danau Tiberias yang masih teduh, serta cahaya keemasan mentari pagi yang sedang menyapa lembut penghuni Galilea. Murid-murid ini sudah pasti sangat menikmati suatu alam dan suasana yang berbeda. Begitu membahagiakan bersama Yesus yang telah bangkit. Para nelayan, murid-murid Yesus ini sungguh mendapatkan hak istimewa, yaitu hak istimewa mengalami mujizat penangkapan ikan, mendapatkan kesempatan saat menyatunya kehidupan natural dan supernatural oleh kehadiran Yesus dalam tubuh kemuliaannya, dan hak istimewa karena suguhan serapan roti dan ikan bakar dalam kepedulian dan kelembutan pelayanan kasih sang guru yang telah bangkit dan hidup lagi bersama mereka. Ya, itulah sebagian dari seluruh kisah yang terjadi di pagi itu di tepi danau Tiberias, atau yang juga disebut danau Genesaret atau danau Galilea. Lalu, sementara aku merenungkan lagi bahwa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, Anak Tunggal Allah, Raja di atas segala raja, dengan penuh kasih dan sukacita melayani murid-muridnya yang mungkin dianggap kecil dan sederhana itu. Tiba-tiba teringatlah pula aku satu hal lain. Pada waktu perjamuan Paskah di Yerusalem beberapa minggu sebelum peristiwa mujizat di danau Tiberias ini setelah kebangkitan Yesus dari kematiannya, Yesus ini bertindak dengan begitu tulus dan rendah hati ketika membasuh kaki seluruh muridnya. Dan aku yakin tindakan Yesus itu bukanlah suatu perbuatan simbolik yang bisa dibuat-buat oleh siapa saja dengan tujuan tertentu, tanpa sesungguhnya hidup dalam kerendahan.
Pembasuhan kaki murid-murid oleh Yesus itu bukanlah simulasi atau alat peraga, meskipun Yesus juga ingin murid-muridnya dapat meneladaninya dalam hal saling melayani dengan tulus dalam berbagai hal. Juga perbuatan ini bukanlah demonstrasi perendahan diri seperti yang kadangkala dilakukan manusia, yang hanya bersifat formal, namun tersisi pula semacam keangkuhan yang diam-diam ngumpet di kepala dan dada. Ya, di pantai Tiberias inilah Yesus, anak Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, yang di dalamnya segala sesuatu dijadikan, yang di dalamnya ada hidup dan terang manusia. Ia memanggil murid-muridnya dengan panggilan anak-anak, memberkati pekerjaan anak-anaknya, menyiapkan roti dan ikan untuk sarapan anak-anaknya, lalu memanggil anak-anaknya dan mengatakan, "Marilah dan sarapanlah." Ya, inilah sebentuk pelayanan kasih dalam kerendahan yang ditunjukkan Yesus bagi murid-muridnya 2000 tahun yang silam. Tetapi sekarang ini buat Anda dan saya pula. Datanglah padanya. Oke sahabat, itulah tadi salah satu kisah kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya. Yesus yang mulia dan penuh kasih tetap merendahkan diri untuk melayani murid-muridnya. Ya, agaknya kita juga harus rela menahan semua faktor lebih yang melekat pada diri kita, supaya kita dapat dengan bebas dan tulus melayani orang lain. Dalam kerendahan, kita akan merdeka untuk melayani tanpa hambatan. Dalam kesederhanaan, kita dapat melayani tanpa kehilangan nilai atau harga diri. Dan berikut ini sebuah lagu yang berjudul "Datanglah Padanya", disampaikan oleh Putri Siagian, akan mengantar kita ke dalam kesibukan kita masing-masing. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi di edisi berikut. Kata dan nada. Have a nice day. Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada pertolongan.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.